Artinya seorang coach yang baik itu nggak boleh fanatik kayak Tuchel gitu ya. Ya, betul. Nggak boleh ya. Itu yang gue selalu kritik kan. Sekarang yang paling banyak dipakai lah. Oke. Sekarang, zaman sekarang itu banyak variasi. Oke. Dulu kita itu cuma kenal 4-3-3, 4-4-2, 4-4-2, 3-5-2. Media-media mainstream terutama untuk membahas seolah-olah strategi ini di atas kertas itu berjalan seperti di lapangan. Itu padahal pada saat main udah bisa sama berubah. sekali enggak. Sama sekali bisa berubah. Ini ke Tuchel. 3-4-3. Kenapa gue selalu kritik setengah tahun terakhir? Ya. Dari Desember gue kritik. Kopeh banget dia. Dan terbukti gue bener. Ya. Buktinya ketinggalan 15 poin Ya. sama Liverpool. Padahal di depannya kan sempet leading dong ya? Sempet leading di Chelsea, awal-awal. Satu, gue nggak paham sejak kapan PSSI dengerin netizen. Ya. Untuk gue itu udah agak aneh. Iya kan? Oke, salam olahraga, kata Coach mendingan nyari duit. Pas Piala Dunia. Lu terlalu komersial lu. Tapi oke lah. Enggak, untuk pandit kan Piala Dunia itu lahan kita. Iya dong. Iya kan? Panen raya 4 tahun sekali. Betul. Jadi gue emang sudah 80%. Kalau lu selalu panen di Piala Dunia, lu mesti setuju dong Piala Dunia 2 tahun sekali. Kan ada Piala Eropa. Jadi cukup Kalah lah. lah. Kalau Piala Dunia setahun enggak lah, gila apa. Udah nggak make sense. Kasihan pemain tuh panen Iya, panen lah. betul. Iya. Enggak lah. Coach, ini kita ngebahas itu dong. Gue pengen komentar lu aja. Ya. Yang PSSI kemungkinan akan pindah zona tuh dari Asia Tenggara ke Asia Timur. Gue itu nggak habis pikir ya. Dalam arti gini. Itu kan gara-gara protes yang pertandingan gajah. Itu nggak make sense. Nggak make sense. Nggak dibukti juga. Nggak bisa dibuktiin. Gini ya. Apa kita nggak pernah melakukan sepak bola gajah? Exactly. Kalau sepak bola gajah yang kita lakukan itu jelas-jelas melanggar. Dan itu lebih kelihatan. Iya, ngegolin sendiri kok. Gue pernah gue masih inget banget. Ini SEA Games Myanmar, event terakhir gue sebagai dirtek di timnas futsal. Desember 2013. Oke, kita satu grup sama Myanmar, Malaysia. Di match terakhir, Iya. kita ketemu Myanmar. Oke. Indonesia nggak boleh kalah. Seri kita lolos, menang kita lolos. Oke. Myanmar seri lolos, kalah nggak lolos. Malaysia nunggu karena kita menang lawan Malaysia, kita harus menang lawan Myanmar. Itu yang diinginkan oleh Malaysia. Ya. Malaysia berharap kita menang lawan Myanmar kan. Waktu itu gue dirtek, gue tanya pelatih gue Andri Irawan, gimana sikon kita tahu semua? Dia bilang saya tetap ingin mencari gol di babak pertama. Kalau nggak dapet, kita main aman. Karena kalau kalah, kita nggak lolos. Oke, setuju, deal. Babak pertama kita nyerang. Dapat banyak peluang. Tidak terjadi gol. Sama sekali. 0-0 half time. Oke. Babak kedua, kita main di belakang. Myanmar nggak nyerang. Myanmar bertahan, ya udah kita begitu terus. Malaysia ngamuk. Ngamuknya ke gue. Gue kan head of delegation. Oke. Ditanya, pelatihnya berhasil waktu itu. Gue bilang gini, kalau kita lihat pertandingan, di babak pertama kita menyerang. Di kedua enggak, kita nggak mau ambil risiko. Karena kalau kita nyerang, kita kena counter, kebobolan kita nggak lolos. Jadi ngapain? Apa yang kita langgar? Nothing. Dan kalau kita lihat pertandingan Vietnam lawan Thailand, itu kan cuma 15 menit. Di 70 menit kan mereka saling menyerang. Satu. Kedua, sebelum bola ditendang, kita sudah tahu aturannya seperti itu. Ya kan? Artinya, harusnya Indonesia ngaca. Timnas, kenapa kita tidak cetak gol lawan Vietnam dan Thailand? Itu aja kuncinya kan? Itu aja. Jangan pernah menggantungkan nasib kita kepada orang lain. Make your own. Nah, sekarang kembali lagi keluhan netizen satu. Gue nggak paham sejak kapan PSSI dengerin netizen. Untuk gue itu udah agak aneh. Ya kan? Terus? Kedua, apa untungnya kita ke sana? Gue sempat berpikir, karena banyak yang bertanya, gue juga sempat diinterview sama salah satu radio dan lain-lain. Gue bilang, gue berpikir, gue nggak nemu alasannya kenapa kita harus ke sana. Pada saat kita pindah, satu, apa yang kita untungkan? Ketemu tim kuat, ketemu tim lemah juga. Kedua, federasi ini tidak kenal turnamen
antar usia. Jadi nggak ada U19, U17, U16, U21, whatever lah. Ya mana Asia Timur? Di Asia Timur. Nggak ada. Cuman senior doang. Gimana pembinaan dong? Bagaimana pemain kita dapat pembinaan dong? Jadi sadar nggak sih ngusulin itu? Nggak ngerti juga. Nah, ini gue nggak tahu ceritanya. Kita ngusul pindah atau memang diminta oleh? Nggak ada yang minta. Nggak ada yang minta. Daripada lo protes ini lo pindah aja deh. Feeling gue, PSSI itu hanya mengeksplor possibility untuk pindah, memenuhi keluhan dari netizen-netizen ini. Jadi PSSI bilang, ya udah gue akan explore, ada komunikasi. Kalau gue bilang PSSI nggak pindah. PSSI itu orangnya pinter semua isinya. Bukan orang bodoh, lebih pintar dari kita. Jadi mereka sangat tahu. Cuman ini kan politik, diplomatis. Ya udah deh, kalau netizen minta gitu kita explore lah. Tapi feeling gue mereka nggak akan pindah. Karena lebih banyak ruginya daripada untungnya. Gue nggak ngelihat. Walaupun tim di sana kan lebih kuat semua, mungkin bisa naikin peringkat kita. Oke, tapi kita nggak ada U19, U20, nggak ada pembinaan. Justru itu yang kita butuhkan. Sebenarnya. Iya dong. Seperti dulu waktu kita bahas tentang. Sekarang kalau pemain-pemain muda nggak dapat pengalaman internasional, mau bagaimana? Bahkan pemain muda kita itu nyaris nggak, kompetisi usia muda juga nggak ada. Kalau mereka main di tim profesional nggak selalu main juga, jadi kapan dapat jam terbangnya? Jadi it doesn't make sense at all untuk pindah. Oke, jadi lebih baik begini aja. Ya iyalah. Yang kita harus lakukan tetap di AFF, cari tryout ke negara kuat. Betul. Amerika Selatan, ke Afrika, ke Eropa, bukan jangan ketemu Asia-Asia lagi. Nah, itu yang kita harus lakukan. Tapi jalannya Sintayong sudah benar, pilihan pemain benar, kombinasi pemain muda dan pemain tua itu semua udah benar jalannya. Tapi ini kan proses kan jangka panjang, lama. Jangan buru-buru mau panen dong. Iya, nah, that's typical kita. Kita maunya juara, sementara nggak ada dasarnya sama sekali. Biar dapat legacy. Iya, itulah. Itu yang selalu gue lawan. Itu selalu gue lawan, and I really don't care. Mau 1 miliar orang minta Indonesia pindah, gue tetap bilang tidak ada untungnya untuk pindah. Oke, Coach. Kita membahas sesuatu yang lebih timeless ya malam ini, dan banyak sekali permintaan kita di. Saya tuh baca juga tuh komen-komen sebagian tuh. Ya. Tolong dong Coach nerangin tentang strategi nih. Ada 4-3-3, 3-4-3 ya. Saya nggak pernah baca. Apa? Saya nggak pernah baca. Lu kerja. Kalau lu apa aja yang ngeblok-ngeblokin lu nggak suka siapa? Semua ke sana kan? Iya. Ada orang yang khusus lu suruh untuk ngeblok. Iya. Atau lu punya robot gitu otomatis? Enggak, gue sendiri ngeblok. Artinya lu baca dong. Oke. Ngomong-ngomong nanti Just Talk udah dibuka komennya nih. Yang berbayar ya? Yang berbayar ya. Jadi kalau mau komen harus bayar. Dasar mata duitan lu. Emang Belanda mata duitan. Oke, Coach. Kita bicara timeless. Timeless. Kita bicara tentang strategi deh. Coach, kalau lo jadi pelatih nih, pelatih bukan futsal nih, lo mainin apa sih? 3-4-3? 3-3 atau 4-3-3? Jadi gue selalu lihat kualitas pemain yang gue miliki. Kalau kualitas gue, contoh, gue nggak punya real striker, gue nggak akan mainkan real striker. Kalau gue nggak punya pemain kidal banyak, gue akan merubah sistem lagi. Jadi semua strategi itu tergantung stok pemain seperti kita. Nggak tergantung lawan juga ya? Nggak. Oh, bisa. Boleh dong, ya kan? Asumsi tim yang gue pegang itu tim papan tengah. Kalau kita ketemu tim papan atas, di atas kertas kita kalah, kita adaptasi. Apa, lebih defense? Lebih defense. Kalau kita ketemu tim papan bawah, lebih menyerang. Karena kualitas pemain kita kan mediocre. Jadi semua itu tergantung. Kalau seimbang? Kalau seimbang, kita lihat titik lemah lawannya itu di mana. Di sisi mana, apakah itu back kiri, back kanan, apakah center back-nya, di situ kita incer. Tekankan serangan di titik lemahnya lawan. Karena kalau bilang seimbang artinya mediocre juga dong. Kalau mereka mediocre, mereka punya titik lemah dong. Nah, itu kita explore. Artinya seorang coach yang baik itu nggak boleh fanatik kayak Tuchel gitu ya.
Ya, betul. Nggak boleh ya. Itu yang gue selalu kritik kan. Bahkan kalau kita lihat Nagelsmann, pegang Munchen loh. Kurang hebat apa pemainnya? Tahun lalu 2 bulan sebelum selesai, dia itu bereksperimen. 3 back, 4 back, 2 striker. Banyak eksperimen dia lakukan. Karena untuk musim ini, nah musim ini harusnya dengan banyak pemain yang masuk juga, De Ligt, Mane, Gravenberch, Mazraoui, gue nggak tahu siapa lagi yang dibeli, walaupun kehilangan Lewy, harusnya mereka bisa perform. Karena si Nagelsmann sudah antisipasi dengan bermain banyak strategi. Oke, Coach, gue lihat lu bawa apa namanya, chatbot ya? Tactical board. Yang paling populer tuh strategi mana sih, Coach? 4-3-3 kah? Gini ya, sekarang yang paling banyak dipakai lah. Oke. Zaman sekarang itu banyak variasi. Oke. Dulu kita itu cuma kenal 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2. 3-5-2. Ya. Oke. 3-4-3 itu baru-baru aja, mungkin 10 berapa tahun yang lalu. Oke. Nah, kalau kita bicara 4-3-3 seperti ini, gua harap bisa dilihat dengan benar dari kamera. Tolong close up sedikit. Nah, kalau kita bicara 4-3-3, ini kan 4 defender, 3 midfielder, 3 penyerang. Oke? Ya. Kalau 4-3-3, ini kan kita nggak tahu peran 3 pemain tengah. Oke. Apakah dengan 1 DM? Apakah dengan 1 DM? Ya, apakah dengan 2 DM? 2 DM? Ya kan? Ini masih 4-3-3? Ini masih 4-3-3. Oke. Nah, cuman zaman sekarang itu kan 4-3-3 dengan 2 DM disebut 4-2-3-1. Ada lagi 4-2-3-1. Iya. 4-2-3-1 ini variasi dari 4-3-3 di mana mereka bermain dengan 2 DM. Jadi wingnya bisa turun naik. Iya. Wingnya bisa turun naik, tapi winger depan ini juga ikut turun. Kalau 4-3-3 pun nggak mungkin zaman sekarang wingernya tetap stay di sini kan? Nggak mungkin. Tetap ikut turun kan? Cuman untuk menjelaskan lebih detail lagi, lebih baik bermain dengan 4-2-3-1 sehingga orang akan paham kalau 4-2-3-1 itu ada 2 DM. Duanya itu DM? Iya. DM di atas kertas. Tapi zaman sekarang kalau lawan parkir DM ini defense midfield. Defense midfielder. Iya, iya. Tapi kalau kita ketemu tim yang bertahan, nggak mungkin 2 diam di sini. Ya kan? Harusnya tetap ikut menyerang. Nah, kalau di sistem 4-3-3 di Belanda yang kita sebut entah itu dibuat Ten Hag atau Van Gaal, itu dengan pucuk di atas atau pucuk di bawah. Kalau pucuk di atas, ini yang turun naik ya? Ya, enggak, bukan. Kalau 4-3-3 pucuk di atas itu artinya 1 attacking midfield, 2 DM. Kalau pucuk di bawah geser ke bawah artinya 1 DM, 2 attacking midfield. Oke. Jadi ini tetap jadi triangle kan? Oke. Ini tetap triangle, entah triangle-nya di sini atau di bawah. Oke. Ya kan? Bisa runcing depan atau runcing ke belakang. Ya. Gue itu seneng Jas Haye bahas ini. Kenapa? Gue melihat ini penting ya. Ya, terlalu banyak media-media mainstream terutama untuk membahas seolah-olah strategi ini di atas kertas itu berjalan seperti di lapangan. Padahal pada saat main udah bisa berubah. Sama sekali enggak. Sama sekali bisa berubah. Karena pada saat kita main 4-2-3-1 lah yang standar. Kita nggak pernah tahu peran winger seperti apa. Ya. Apakah dia tetap di wing atau dia masuk ke dalam. Oke. Seperti contoh 4-2-3-1-nya Ajax atau 4-3-3-nya Ajax. Mereka nggak bermain dengan playmaker. Mereka membuat permainan itu dari wing. Yang attacking ke depan. Wing yang masuk ke dalam, maka dari itu Ten Hag butuh pemain winger yang mobile. Oh, justru backnya yang wing Wing-backnya yang mobile. Kalau mungkin ya kayak dimainkan oleh Luke Shaw ya. Iya. Atau AWB Malaysia atau AWB. Nah, oke. dua pemain ini kalau di Ajax dia masuk ke dalam. Ini yang ngatur lapangan. Nah, kalau kita lihat MU tahun lalu main 4-2-3-1. 4-2-3-1 ya. Ini namanya Bruno Fernandes. Bruno. Oke. Bruno ini ngatur semuanya. Jadi semua bola ke Bruno. Terserah pergerakan di mana, end passing itu dari sini. Tiganya dari Ronaldo Bruno, ya? Iya. Ini Ronaldo, ya.
Bruno yang ngatur entah dia passing ke depan, entah dia passing, entah crossing kemana. Artinya tim di bawah Ole terlalu tergantung sama Bruno Fernandes. Pada saat musim lalu, setengah musim yang kita lihat, Bruno Fernandes jeblok passingnya nggak sampai, itu nggak sampai, serangannya mandek. Kecuali mengandalkan serangan dengan skill individu. Itu yang Sancho dan Rashford. Ya, Nah, sekarang dengan sistem yang sama, asumsi ini Van de Beek, ini Eriksen, Bruno di mana? ini McTominay, Bruno gua akan taruh di sini. Di sayap. Karena dari sayap dia bisa masuk ke dalam, dia punya shootingan, dia bisa kasih end passing. Atau nusuk ke depan. Atau dia keluar, dia punya skill untuk assist, crossing. Tergantung siapa strikernya. Di sini namanya Donny van de Beek. Tugasnya Donny van de Beek adalah mengisi ruang yang ditinggalkan oleh striker. Jadi nomor 10 tapi bukan playmaker. Padahal di atas kertas juga 4-3-3 atau 4-2-3-1. Itu dalam menyerang ya, Coach? Itu dalam menyerang. Nah, bertahannya beda lagi. Bertahan kan tergantung lawan seperti apa. Biasanya mereka ambil low block, ini DM. Biasanya zaman sekarang itu ada 5 orang satu lini. Oh, jadi defense bisa 5 ya? Ya. Yang ditinggalkan cuman satu orang, striker, 2 ini turun ke dalam. Nah, orang kelima biasanya DM. Ini kalau pemain yang DM tipe ini untuk defense siapa, Coach? Contoh? McTominay. Ya. Salah satu contoh. Maka dia suka ke belakang ya? Kalau kita minggu lalu bahas Lisandro Martinez kan? Martinez itu bisa jadi DM, bisa turun ke bawah. Oh, dia bukan center back? Dia versatile, jadi dia bisa di center back, bisa jadi DM, tergantung. Kalau lawannya main high press, ini kan susah. Nah, sekarang yang penting adalah bagaimana peran winger ini. Atau wingback. Atau wingback ini kan nggak harus keluar. Dia bisa masuk ke dalam. Ya kan, dia bisa memperkuat. Kalau tahun lalu kita lihat itu Cancelo. Cancelo itu nggak selalu keluar. Jadi kalau temennya menyerang, dia masuk ke dalam. Dia itu sering masuk ke dalam untuk ngelapis defense. Untuk ngelapis lini tengah. Lini tengah. Lini tengah. Terutama dalam defense ya. Iya. Terutama dalam defense. Nah, Mahrez ini juga sering turun. Jadi semua pemain itu punya job desk masing-masing. Nah, perbedaannya apa? 4-3-3-nya Ten Hag sama Tuchel? Sama Pep, contoh. Pep ya. Kalau Pep, satu lapangan itu dibikin di blok-blok? Di blok-blok sampai 8. Oh ya? Kalau nyerang? Kalau nyerang. Jadi semua pemain tahu posisinya dan di wing itu nggak boleh lebih dari 2 orang. Biasanya 1 tergantung kalau ke press baru 1 turun. Nah, Ten Hag itu lebih incer kombinasi 3 orang. 3 orang. Dia bikin triangle-triangle. 3 orang. Dia bikin triangle-triangle. Tapi diberi kebebasan dalam arti pemain harus bisa memanfaatkan ruang dengan sirkulasi bola cepat. Pada saat contoh passing terus ya. Contoh, passingnya di sini kosong, dia passing. Nah, ini harus turun agar bisa untuk bikin segitiga lagi. Segitiga. Ini tiki taka nggak, Coach? Ini bukan tiki taka. Ini apa? Kalau ini variasi. Variasi menyerang. Siapa yang main ini? Ten Hag? Ini Ten Hag. Kalau Pep itu lebih rigid, lebih ketat, lebih ada aturannya. Kalau kita lihat zamannya si Aguero ya. Ini asumsi merah ini lawan. Aguero masuk ke depan. Aguero kan di sini. Striker. Ya, dia itu selalu memanfaatkan ruang di antar lini. Sekarang tergantung lawannya ngikutin atau tidak. Kalau lawannya tidak ikutin, dia bisa terima bola di passing. Kalau lawannya dia di passing, lawannya masuk, ini ada ruang untuk dimanfaatkan oleh pemain sayapnya contoh. Masuk. Bisa masuk. Nah, kalau tidak dimanfaatkan, dia bisa putar badan, dia bisa shoot, dia bisa ngandelin skill, atau dia bisa passing ke sayap.
Jadi ruang itu dimanfaatkan oleh timnya Pep antar lini, antar defender lawan. Ini kalau lawan defense lah, oke. Nah, Pep itu memanfaatkan ruangan di sini nih, di sini. Nah, kalau kita lihat lawan Liverpool, MU lawan Liverpool, yang itu precision kemarin, yang precision kemarin, itu banyak sekali trupas lewat tengah, bener nggak? Ya. Iya kan? Ya. Apakah itu kita lihat di zamannya Ole? No. Tidak. Zamannya Ole kalau kita dipres kiri kanan. Nah, oh iya ya. Ya, kemarin tengah kemarin itu tengah. Termasuk pemain muda itu ya. Termasuk pemain muda. Ya, betul. Karena untuk melakukan counter attack, waktunya itu nggak banyak. Jadi pada saat ada celah itu harus lebih sering kita lakukan. Untuk sirkulasi bola. Ini gue geser kuningnya ke seberang aja ya. Biar bisa kelihatan menyerangnya. Nah, beda lagi dengan 4-3-3-nya Jurgen Klopp. Ya, 4-3-3 juga. 4-3-3 juga. Apalagi bedanya, di mana wingback-nya itu come up ke depan. Karena wingernya masuk ke dalam. Entah itu Salah, entah Mane. Ini Robertson, ini TAA. Ya kan? Ya. DM-nya biasanya stay di sini tergantung lawan ada berapa. Nah, bedanya apa di Klopp? Terutama di tahun-tahun pertama, Pep itu melakukan merusak defense lawan dengan sirkulasi bola cepat. Passing, kontrol, ya kan? Karena simple, bola itu lebih cepat daripada lawan lari. Betul. Yes. Okay? Caranya merusak defense lawan adalah passing kiri kanan. Kita dari kiri ke kanan pasti geser kan? Iya. Nah, Klopp ngadepnya juga udah capek ya. Klopp di tahun kedua kalau nggak salah itu sudah menerapkan apa? Sirkulasi bola itu lewat bola atas. Kalau Klopp. Jadi TAA crossingnya ke Robertson. Jadi bukan passing menyusur tanah. Jadi bukan lewat bawah. Karena memang lebih cepat. Ya. Oke. Kalau dan pemain yang pegang bola entah dari kiri ke kanan, entah dari Robertson ke Salah, itu akan dapat ruang. Dapat ruang untuk melakukan penetrasi. Tergantung sekarang teman-temannya masuk ke area mana. Itu yang lari tanpa bolanya ya. Kalau seandainya temennya di cover semua, masih ada skill individu, pemain kayak Salah, pemain kayak Mane. Waktu ada Firmino di situ. Itu 4-3-3 juga, jadi kita sudah bahas 3-4-3-3 yang dengan variasi berbeda. Kalau kita ngelihat 4-3-3-nya Pep, 4-3-3 Ten Hag, 4-3-nya Klopp. Semuanya 4-3-3. Semua 4-3-3. Apakah bisa disimpulkan bahwa sekarang pelatih-pelatih top yang membawa timnya bagus itu rata-rata memainkan 4-3-3 ya, Coach? Klopp, Ten Hag? 4-3-3 iya, betul. Tapi 4-3-3-nya fleksibel ya. Fleksibel ya. Karena kita, tapi fondasinya tetap 4-3-3 dong. Iya, fondasinya 4-3-3. Karena kita tidak pernah tahu lawan mainnya seperti apa. Pada saat lawan diserang, mereka meninggalkan berapa striker di depan. Kita tidak tahu peran DM seperti apa. Oke? Perang wing juga seperti apa? Peran wing seperti apa? Jadi wing itu nggak harus masuk ke dalam. Lihat ke tengah. Lihat titik lemah lawan itu di mana. Siapa yang jelek pegang bola. Siapa yang jelek untuk membangun serangan. Siapa yang nggak punya dribbling bagus. Pemain-pemain itu diincar. Nah, sekarang itu udah jelas ya, 4-3-3. Sekarang kita ke 3-4-3-nya Chelsea. Tuchel. Ya, oke. Yang lu kritik ya, terlalu terpaku selalu 3-4-3. Ya. Coach, sebelum terangin, apa bedanya 4 back sama 3 back, Coach? Kelebihan dan kekurangannya? Sebenarnya kalau gue bilang nggak ada, karena itu tergantung eksekusi di lapangan, tergantung peran tengah lagi. Dan tergantung kualitas pemain juga ya? Iya. Spek pemain. Sekarang kalau ini 3-4-3 kan? Ya. Kalau wingbacknya turun kan juga tetap 5 back. 5-2-3. Iya kan? Sekarang kalau kita bicara 4-3-3, kalau DM-nya turun, 5 back juga. Jadi nggak begitu berpengaruh, tergantung peran-perannya aja. Nah, ini ke Tuchel.
3-4-3. Kenapa gue selalu kritik setengah tahun terakhir dari Desember gue kritik. Kopeh banget dia. Dan terbukti gue bener. Buktinya ketinggalan 15 poin sama Liverpool. Padahal di depannya kan sempat leading dong ya? Sempat leading di awal-awal. Betul. Nah, mereka itu punya pemain. Kita harus lihat kualitas pemain. Kembali lagi. Mason Mount itu ditaruh. Sorry, ini gue agak geser. Ini kelihatan ya? Kelihatan masih. Oke. 3-4-3-nya Tuchel itu tidak bermain dengan winger, tapi dengan 2 attacking midfield di belakang. Oke. Striker Lukaku atau Havertz. Oke. Ini bisa Werner dan selalu Mason Mount. Ya. Tujuannya 3-4-3 dari Tuchel adalah menaruh bola lebih menekankan ball possession itu di sayap. Which is siapa kemarin? Aspi, Alonso. Jadi mereka usahakan bola itu ke sayap. Oke. Kenapa? Mereka tarik lawan ke sayap. Untuk membuka. Untuk membuka di tengah, membuka passing lawan, ke tengah dengan sirkulasi bola cepat, mereka dapat ruang untuk melakukan serangan. Oke. Nah, ketemu tim yang agak bertahan, kan susah untuk ngerobeknya. Seperti hampir semua tim. Semua tim yang bertahan di babak sendiri, ketemu Chelsea, susah untuk dirobek. Nah, sekarang kalau dia punya seorang Ziyech, dia punya seorang Pulisic, dia punya seorang Lukaku, kenapa nggak main dengan winger keluar? Biar Mason Mount di belakangnya, dengan 1 DM, 3-4-3-nya Diamond di sini. Karena sudah ada winger di luar. Ini bapuk udah habis nih. Karena sudah ada winger di luar. Karena sudah ada winger di luar, makanya yang di tengah ke dalam. Ini untuk cover area. Mau main 4-3-3 kan bisa seperti ini. Tapi dia tidak. Dia tetap bermain dengan 3-4-3. Wingnya dikuasai oleh satu pemain, yaitu entah kanannya Aspi atau Reece James, kirinya Alonso atau siapalah. Ini nggak berjalan sama sekali karena Mason Mount dan Werner atau Pulisic ini pemain yang butuh ruang. Sementara kalau mereka bermain seperti ini, ruang mereka nggak dapat. Lebih baik mereka ke wing ya. Mereka lebih baik melebar. Ininya wingnya dibuka baru Mason Mount masuk. Jadi main 3-4-3-nya seperti ini. Bukan dengan 2 striker di depan. Yang which is kemarin strikernya Lukaku ya. Lukaku itu kan lebih bagus nunggu di depan. Exactly. Dan nunggu passing aja. Exactly. Tapi tidak dilakukan. Yang ada Mason Mount sama ini di sini. Yang crossing adalah si winger ini. Di awal-awal berhasil karena dengan menekankan permainan di sayap, lawan kegeser semua. Jadi mereka bisa manfaatkan space di ruang di tengah. Tapi kalau nggak berhasil, sebenarnya nggak ada masalah 3-4-3. Tapi kasih peran yang berbeda terhadap 3 pemain di depan. Dan karena kedalaman squad Chelsea kan bagus, bukan jelek. Bukan jelek. Iya kan? Jadi saya nyeksin Coach Paul di tengah kompetisi tahun lalu, wah ini Tuchel tetap main di 3-4-3, 3-4-3, 3-4-3 dengan 2 yang rigid banget ya. Dua attacking di belakang striker. Ini yang repot. Jadi 3 back, 4 back itu sebenarnya nggak aruh. Itu cuma geser-geser aja. Iya. Dan gue bisa simpulin, menyerang dengan bertahan itu bisa beda formasi ya. Menyerang up gimana, waktu bertahan juga gimana. Biasanya mereka meninggalkan satu striker. Biasanya 5 di belakang, 4 sama 1. Iya. Nah, ini juga penting. Pada saat mereka dapat bola, transisi seperti apa? Transisi juga menentukan ya. Nah, transisi itu menyerangnya ditekankan di mana? Kalau kita punya striker winger yang sayap yang cepat, serangan itu dari sayap. Itu kelihatan
2 tahun yang lalu, bukan musim lalu, musim sebelumnya. Berapa kali MU dapat counter attack? Ya. Bola semua dari mana? Bruno. Passing ke Rashford. Passing ke Greenwood. Martial, ya. Enggak. Yang dua, ya. Ya, Okay. Greenwood. Karena mereka punya speed, mereka punya skill, dan akurasi passingnya Bruno Fernandes luar biasa. Yang MU jadi runner up. Ya. Ya. Itu musim yang dimana MU beruntung, Bruno nggak cedera dan bagus mainnya. Ya, dan Bruno aja sendiri skornya banyak ya. Iya. Walaupun sebagian dari Betul. penalti. Jadi itu bukan karena Ole-nya hebat. Kebetulan dia lagi main. Karena Ole ini old school, miskin taktik. Dia hanya mengandalkan satu orang yang bagus. Bruno. Iya. Dan 11 pemain yang sama yang diturunkan, 11 pemain ini membuat Ole dipecat. Ole dipecat karena mereka tidak perform kan? Iya. Karena mereka kalah, karena mereka diobok-obokkan. Tapi dia tidak bisa merubah sistem. Ya. Kenapa? Karena jadi Ole tidak cukup cerdas untuk melakukan tidak switching. cukup cerdas untuk melakukan perubahan. Dia terlalu tergantung sama nomor 10 si Bruno ini. Coach, strategi mana sekarang? Rata-rata yang coach terangin kan strikernya satu ya. Satu. Padahal dulu itu kan ada namanya 352 ya. Iya. Iya. Nah, yang double striker itu dalam kondisi kayak apa? 352 ini contoh paling bagus Inter musim lalu dengan Lukaku. Itu mainnya textbook banget. 3-5-2. Mereka bermain dengan 1 DM, Brozovic biasanya. Ini Perisic, ini Dumfries atau siapa, depan Martinez, ini Lukaku. Lukaku itu selalu turun ke kanan, ke bawah. Untuk membuka ruang agar 2 attacking midfield ini bisa membantu Lautaro Martinez. Pada saat Lukaku masuk, wingernya bisa overlapping, bisa mencari kombinasi di sini. Dan ini Barella biasanya. Nah, 3 pemain ini, center back, 3 center back ini Skriniar, Bastoni, De Vrij. Nah, mereka cover yang kanan ini cover area kanan, Bastoni cover area kiri. Ya. Untuk membantu. Makanya kadang-kadang kita lihat pada saat Bastoni maju ke depan, siapa yang ngebantu Skriniar? Itu Brozovic. Jadi kembali lagi, it doesn't matter mau 2 atau 3 striker atau tergantung positioning. Sekarang yang hebat adalah tim yang top yang untuk gue itu unbeatable. Itu Bayern Munchen-nya Flick. Hansi Flick. Itu jarak antar pemain itu udah kayak robot mainnya. 10-12 meter. All player. Jadi mereka tidak harus kasih bola panjang, tidak harus kasih bola terlalu pendek, tapi bolanya cukup untuk meningkatkan akurasi passing. Jadi akurasi passingnya tinggi. Yang dilatih itu bukan passingnya, tapi positioningnya. Sehingga pada saat mereka kehilangan bola, mereka bergerak untuk tidak memberikan lawan kesempatan melakukan counter. Itu benar secara organisasi ya. Itu Munchen di bawah Flick itu gila itu. Dan begitu menyerang, begitu juga. Begitu juga. Mereka bergerak supaya menyerang tidak ada pemain yang cukup dekat dan cukup jauh. Iya, betul. Itu udah kayak robot mainnya. Itu disiplin banget nih Coach. Itu disiplin. Jadi kalau kita lihat MU awal-awal musim ini di bawah Ten Hag, apa yang mereka lakukan dalam latihan? Passing. Ya, sampai dia teriak-teriak. Ya. Sekali sentuh, 2 kali sentuh, ruang deket, dipres, tidak dipres. Kualitas pemain itu dinilai dengan first touch-nya kan. Dengan passingnya, baru kita nilai visi bermainnya. Ruang mana yang dia dimanfaatkan. Tapi Munchen-nya zaman Flick ini, kalau gue bilang ya, itu yang dilatih itu positioning. Bukan passing. Kenapa? Karena jaraknya tidak terlalu jauh. Tambah jarak, tambah jauh, tambah peluang besar, bola ini nggak nyampe. Atau kehilangan. Itu yang membuat Munchen rata-rata ball possession-nya luar biasa tingginya. Karena jarak antar pemain. Yang jadi masalah dengan sistem seperti ini, dan ini juga akan jadi masalah dengan sistem yang Ten Hag mau terapkan, apa? Kalau 1-2 orang pemain nggak ngikut. Langsung ada gap kosong, jebol. Bisa dimanfaatkan oleh lawan. Trupas-trupas itu
MU lawan Liverpool, karena Liverpool bocah-bocah yang cuman lari-lari doang, nggak berpengalaman, itu organisasinya 30 menit pertama kan Liverpool kalau nggak salah ganti 3 kloter ya, 30. Yang pertama itu kan jelek banget. Ya, cadangan. Itu organisasinya jelek banget. Jadi mereka asal lari sehingga gampang dimanfaatkan. Trupas. Untuk trupas itu butuh jarak antar pemain 4 meter. Bisa trupas. Dan ini akan kita lihat banyak di MU musim ini. Banyak trupas. Yang jelas MU sudah berubah. Ya. Jadi pada saat bermain 4-3-3 bukan berarti winger ini dapat bola. Ya kira-kira beginilah, ya kan? Bukan berarti harus dapat bola. Tapi yang jelas wingernya tarik lawan keluar. Ya. Membongkar ya. Iya kan? Ya. Winger tarik lawan keluar, yang Ininya pegang bola memanfaatkan ruang yang ditarik oleh winger. Begitu juga peran striker. Peran striker tarik, belum tentu dia harus dapat bola. Tapi bagaimana nanti kemungkinan besar Donny van de Beek bisa memanfaatkan ruang yang dibuka oleh Ronaldo. Tapi nggak bisa mengandalkan Donny van de Beek juga. Rashford sama Sancho harus belajar itu. Cuman yang bikin gue kan bukan fans MU, tapi gue sebagai penggemar sepak bola adalah gol kedua yang kemarin 3-0. Itu kan gol, kalau itu yang pegang bola Van de Beek di kanan, kan dia passing ke tengah. Kalau itu Greenwood, dia shoot langsung gitu. Iya kan? Tapi yang pegang Van de Beek, disitulah perannya Van de Beek penting. Itu kayak gol futsal kan? Passing. Dan kalau kita lihat Ajax 3 tahun yang lalu, zaman De Ligt, Frenkie de Jong masih main di sini lawan Madrid, lawan apa, itu banyak sekali serangan itu dari winger. Masuk kotak penalti masih passing. Oke coach, kita tinggalin ini. Saya cukup paham. Saya pikir penonton juga cukup paham. Kan ada beberapa sistem pertandingan juga, sistem permainannya juga. Kalau tiki taka itu cirinya apa coach? Nah, tiki taka itu lebih ke lini tengah. Lebih lini tengah, dikuasai. Winger naik, dikuasai dan jaraknya pendek. Tapi juga kombinasi 3 orang. 3 orang. Iya. Jadi triangle ya. Tapi triangle-nya tidak melebar seperti per area. Triangle-nya itu lebih ke rapat. Per blok. Jadi kalau tiki taka itu 3 lini bergeser semuanya. Oke. Di depan kalau seandainya mereka lakukan crossing atau apa, itu tergantung skill individu. Di City masih memainkan tiki taka murni? Gak tiki taka murni, karena Pep itu lebih bermain dengan ada 2 pemain yang sangat dominan, yaitu Bernardo Silva dan Kevin De Bruyne. Tapi kalau seandainya Kevin De Bruyne di cover oleh satu pemain atau Bernardo Silva, yang pemain lain tetap bisa bermain karena semua pemain ada job desk-nya. Ruang mana yang harus ditutup, ruang mana yang harus dibuka. Itu kalau nggak salah dibagi 4 sampai 4 horizontal, 4 vertikal. Kemarin itu kan City cukup lama bermain tanpa striker murni kan? Iya. Tapi golnya banyak dan memenangkan banyak pertandingan. Karena yang cetak gol bukan hanya striker. Lebih Kevin De Bruyne kan yang masuk. Nah, tetap mereka punya mereka punya nomor 11. Itu bisa Foden, bisa Sterling yang masuk ke ruang antar lini dan ruang yang ditinggalkan dimanfaatkan oleh Kevin De Bruyne sama Bernardo Silva. Gitu. Kalau Catenaccio? Nah, Catenaccio itu... Ini anak-anak baru nggak banyak tahu, tapi dulu Italia juara dunia dengan Catenaccio. Catenaccio itu sistem bertahan. Grendel. Bukan parkir bis. Beda. Apa bedanya parkir bis? Tujuannya adalah seluruh untuk menahan untuk menahan serangan. Catenaccio adalah bertahan untuk mendapatkan ruang melakukan counter attack. Beda ya? Itu beda. Karena biasanya parkir bis itu tidak menekankan untuk cetak gol. Yang penting nggak kebobolan. Tidak juga menyiapkan counter attack.
menyiapkan tapi bukan prioritas. Kalau Catenaccio adalah sistem bertahan di mana tujuannya adalah untuk mencetak gol di depan. Tapi seperti kita lihat juga, Catenaccio mati juga. Karena ujung-ujungnya justru filosofinya Johan Cruyff yang berasal total football. Pada saat kita pegang bola, kita nggak bakalan kebobolan. Maka dari itu kita harus pegang bola sebanyak dibilang, mungkin. The best offense is the best defense. Ya, betul. Johan Cruyff selalu bilang, penyerang pertama kita siapa? Itu kiper. Defender pertama kita itu striker. Karena kalau kita kehilangan bola, strikernya itu harus coba mencuri bola di depan. Mengganggu lah minimal ya. Mengganggu, melakukan high press. Maka dari itu gue bilang, kembali ke omongan kita minggu lalu, gue nggak yakin Ronaldo mau atau bisa bermain seperti ini. Untuk kalau kehilangan bola, lakukan high press. Seperti kita lihat. Usianya, karena egonya gitu ya? Atau kebiasaannya? Lebih ke kebiasaan. Karena dia cukup fit kan. Gitu. Coach, kalau balik ke timnas, kalau menurut Coach, timnas ini harus memainkan dengan stok pemain yang kita punya, harus memainkan That is a good question. Satu, kita tidak punya striker. Setuju? Ya, karena di liga kita strikernya asing Keluar semua. Semua. Oleh karena itu kita tidak mendidik kompetisi, kita tidak menghasilkan striker nasional. Jadi kita nggak punya striker tinggi yang kuat dengan bola atas. Setuju? Kedua, kita tidak punya crossingan bagus. Setuju? Ketiga, kita tidak punya fisik untuk bermain fisik body. Karena fisik pemain kita kan lebih lemah. Kalau kita adu kan sering kalah. Kali body charge. Iya kan, benar nggak? Jadi kita harus hindarin 3 faktor ini. Artinya kita untuk menghindari fisik, satu, kita harus main bola pendek. Jadi lawan datang kita udah passing. Passing. Sebelum dekat lawan passing. Kedua, kita nggak bisa crossing. Jadi yang pegang bola pemain ini biasanya dia crossing karena dia nggak bisa passing. Artinya kalau pemain entah itu back kiri, back kanan atau center back yang pegang bola, pemain tengah harus turun untuk jemput bola. Biar dia nggak usah crossing karena crossing kita jelek. Kalau crossing pasti kalah aja ya. Iya. Terus ketiga, kelemahan kita nggak punya striker tinggi. Jangan main crossing atas. Jadi crossing ke gawang lawan itu hindarkan. Boleh sekali-sekali, tapi memanfaatkan ruang. Jadi kalau kita diserang, defense lawan very high, tinggi, ada ruang 30-40 meter, kita punya 2 winger yang cepat, kita bisa sekali-sekali kasih untuk memanfaatkan ruang ini. Tapi kembali lagi, kelemahan kedua, crossing kita kan kurang bagus. Daripada crossing kurang bagus, lebih baik kasih bawah, terupas. Karena kita punya pemain punya speed. Gue lihat menang kita di speed. Iya, Mark Klok. Kenapa? Karena gue kenal dia orang Belanda. Itu gue perhatiin dia di timnas seperti apa. Menurut gue, crossingnya itu jelek. Tapi bola bawahnya bagus. Berkali-kali dia kasih bola bawah jarak jauh, itu sampai semua. Tapi jangan suruh dia crossing. Kalau dari crossing, 10 kali crossing, 5 kali sampai. Nah, Mark Klok harus lebih pintar, dibantu oleh rekan-rekannya, memanfaatkan kekuatannya dia, yaitu bola-bola bawah passing. So, kita main apa? 4-3-3? 4-3-3 bisa. Tetap 4-3-3? Iya, atau 4-2-3-1. Tapi yang penting, turun ke bawah. Dan Sintayong memainkan apa? Sintayong ini nggak konsisten. Kadang babak pertama bagus, babak kedua jelek, atau babak pertama jelek babak kedua bagus. Itu lebih sering ya. Jadi sangat tidak konsisten. Yang harus Sintayong lakukan adalah konsistensi dalam 90 menit. Ini harus kita explore ya. Ya, kalau kita bicara itu, soal explore nih, buat kalian para pemirsa yang suka explore, kalian mesti coba rokok Diplomat Evo. Ini nih, kenapa? Karena kalian bisa dapat pengalaman merokok yang evolusioner dengan sensasi modern dan rasa mantap. Dan buat kalian semua, anak muda yang berani explore cara baru, kalian juga wajib ikutin Euforia bersama Diplomat Evo di Instagram @euforia.id
Dan ada kesempatan buat kalian memenangkan jutaan rupiah. Oke, jadi kalian boleh matre kayak gue. Sekarang kesempatannya Aku sendiri menangkan uang jutaan rupiah. Pastikan juga untuk follow Instagram @euforia.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Begitu kira-kira. Explore juga diri Anda ya. Bayangkan kalau dulu kita waktu saya itu cita-cita jadi apa? Jadi dokter, jadi polisi, jadi pandit, kaya juga, kayak Koci. Jadi YouTuber. Jadi YouTuber. Lo mau ini ya, ngeledek gua lo ya. Oke, kita ketemu lagi untuk pembahasan. Semoga ini kita ngebahas, barangkali Koci membahas ini hanya di sini. Ini untuk pengetahuan ya. Ya, gue belum pernah membahas dalam ini di sini. Ya. Semoga jadi di tempat lain lah. Oke. Jangan lupa ya, baik di Koci maupun dengan saya, nanti kita akan ada nobar. Ya, nobar-nobar kita akan lakukan ya. Tapi dia berbayar nyari duit dia. Saya mencari duit dengan gaya sendiri, dia punya gaya sendiri. Kalau dia berbayar laku, gue juga akan ikut. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye-bye.